Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar peserta didik SMKN Negeri 8 Jakarta? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah naik kelas dan sekarang sudah berada di kelas 12. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pelajaran di kelas 12 ini dengan baik dan mendapatkan prestasi yang memuaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang insya Allah selama setahun ke depan kita akan pelajari. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Abdullah, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMKN Negeri 8 Jakarta yang insya Allah selama setahun ke depan juga Bapak akan menemani kalian dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait pelajaran pendidikan agama Islam yang perlu kalian ketahui agar pembelajaran pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Silahkan disaksikan penjelasannya. Baik, pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau ditanya, Pak, kita belajar apa sih di pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Nah, untuk di pelajaran PAI dan budi pekerti ini, ruang lingkupnya ada 5. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Akidah. Yang ketiga, Akhlak. Dan yang keempat adalah Fikih. Dan yang kelima adalah Sejarah Kebudayaan Islam. Di ranah atau ruang lingkup yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis. Nanti kalian akan belajar beberapa potongan ayat, membacanya dengan baik dan benar, menerjemahkan, lalu bisa menentukan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, serta bisa mengambil beberapa ibroh atau manfaat atau pembelajaran dari ayat tersebut. Begitupun juga hadis. Nanti ada hadis-hadis pendukung untuk tema atau pelajaran pada bab tersebut yang sesuai dengan tema atau judul dari bab yang sedang kita pelajari, ya. Yang kedua adalah akidah. Nah, akidah ini berkaitan dengan rukun iman. Ya, mungkin kalian di kelas 10 dan kelas 11 telah mempelajari rukun iman dari rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, di kelas 12 ini nanti kita akan mempelajari rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari akhir, dan rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya di bagian akhlak, nah akhlak itu dibagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlakul mazmumah. Nah, nanti kalian akan mempelajari bagian akhlak yang baik dan akhlak yang buruk di kelas 12 ini. Selanjutnya di bagian fikih. Nah, fikih ini ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, dan ada fikih munakahat maupun fikih mawaris. Di kelas 10 kalian telah mempelajari fikih ibadah, ya mungkin bagaimana cara sholat, cara puasa, pelajaran tentang zakat, dan juga pergi haji. Nah, itu telah dipelajari di kelas 10. Di kelas 11, kalian telah mempelajari fikih muamalah, yaitu fikih tentang bertransaksi, ya, bagaimana hukum-hukum transaksi dalam Islam, bagaimana pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang transaksi tersebut di dalam
fikih atau hukum Islam. Nah, selanjutnya di kelas 12 ini nanti kalian akan mempelajari fikih tentang munakahat, yaitu fikih tentang pernikahan, dan juga fikih mawaris, yaitu fikih yang berkaitan bagaimana tata cara pembagian harta warisan. Nah, untuk ruang lingkup yang kelima yaitu sejarah kebudayaan Islam. Di kelas 10 kalian telah mempelajari bagaimana dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah. Di kelas 11 juga mempelajari tentang kebudayaan Islam. Di kelas 12 juga nanti kalian akan mempelajari bagaimana keislaman yang ada di Nusantara. Itu adalah ruang lingkup pendidikan agama Islam di kelas 12 ini yang nanti kalian akan pelajari. Nah, ini adalah materi-materinya. Untuk bagian Al-Quran nanti ada 4 bab, yaitu kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Terus kajian Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan juga hadisnya tentang demokrasi dalam Islam. Lalu kajian Quran Surat Luqman ayat 13-14, berikut juga dengan hadisnya tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang penyebaran kebaikan melalui ihsan. Ini adalah 4 bab yang berkaitan tentang Al-Quran dan juga hadis yang nanti harus kalian kuasai. Selanjutnya, untuk bagian akidah, nanti kita akan belajar iman kepada hari akhir dan juga iman kepada qada dan qadar. Untuk bagian akhlak, nanti kita akan belajar tentang kerja keras dan tanggung jawab. Untuk bagian fikih, nanti kita akan belajar fikih munakahat dan fikih mawaris. Dan untuk bagian sejarah kebudayaan Islam, nah ini ada 4 bab, yaitu dakwah Islam di Indonesia, peradaban Islam di dunia, dan juga yang terakhir adalah kemunduran peradaban Islam. Nah, semua materi ini nanti kalian akan pelajari dan harus habis di dalam semester 1. Kenapa Pak harus habis di dalam semester 1? Karena nanti di semester 2 ya kalian akan disibukkan dengan berbagai macam ujian. Maka untuk mempelajari atau konsentrasi dalam belajar menghabiskan bab-bab ini, nanti kalian akan kesulitan karena akan terbagi pikirannya dengan ujian-ujian yang ada. Maka dari itu, untuk semua bab ini nanti akan dihabiskan atau dikuasai dan disampaikan di dalam semester 1. Agar nanti di semester 2 kalian bisa fokus untuk mengikuti berbagai macam ujian yang ada. Nah, untuk sumber belajar nanti bisa kalian siapkan untuk Al-Qur'annya ya, nanti tolong disiapkan Al-Qur'annya, baik Al-Qur'an yang ada terjemah ataupun yang tidak. Yang kedua, buku teks pelajaran. Nah, buku teks pelajaran ini kalian wajib untuk punya. Ya, wajib untuk punya. Bagaimanapun caranya kalian wajib untuk memilikinya. Ya, pertama bisa beli, baik itu di toko online maupun di toko yang menjual buku PAI ini, khususnya untuk kelas 12, ataupun bisa share screen, ya bagi teman-teman yang mungkin terkendala untuk membelinya bisa pinjam dari kakak kelas ataupun dari perpustakaan. Mungkin di perpustakaan jumlahnya sangat terbatas dan sekarang mungkin sedang tutup karena dalam masa PPKM. Nah, bagi yang sudah punya dan ingin men-share ke teman-temannya, bisa mungkin sekarang difoto agar tidak terlalu berat per babnya, lalu dikirimkan ke teman-temannya yang belum bisa memiliki buku ini. Bagaimanapun caranya, Bapak persilahkan agar kalian bisa memiliki buku panduan ini dan bisa belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan baik. Lalu ada buku praktikum. Nah, buku praktikum ini nanti
Bapak akan bagikan kepada kalian mungkin setelah PPKM ini selesai. Nanti buku ini akan dibagikan kepada kalian secara gratis dan kalian harus mengisinya dan harus memenuhi segala persyaratan yang ada di buku ini. Untuk pengisian buku ini nanti Bapak akan kirimkan linknya agar pengisian buku ini bisa dipenuhi dengan baik dan nilai kalian dapat terpenuhi dengan maksimal. Selanjutnya ada buku soal-soal, nanti juga Bapak akan berikan terkait mungkin PPT atau buku-buku soal latihan. Nanti Bapak akan kasih kepada kalian terutama ketika pembelajaran sudah berlangsung di bagian bab-bab yang sedang kita pelajari. Nah, untuk pembelajaran PJJ ini nanti kita akan bertemu seminggu sekali dalam 3 jam pelajaran. Ya, mungkin sekitar waktunya itu 1,5 jam. Ya, nah di dalam 1,5 jam itu kita ngapain saja Pak? Yang pertama mungkin presensi ya 10 menit ketika pembelajaran dimulai. Dan untuk presensi nanti Bapak akan selalu berkumpul, kita akan selalu bertemu di Zoom Meet. Ya, jadi pas presensi, waktunya presensi 10 menit itu semuanya masuk ke Zoom atau ke Google Meet. Nah, nanti Bapak akan absen, Bapak tanyakan kabar dan juga perihal tentang kompetensi yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya nanti apabila metode atau mode pembelajarannya kita diskusi, maka kita akan tetap di Zoom atau di Google Meet. Tapi apabila nanti sudah Bapak buatkan video pembelajarannya, kalian tinggal saksikan, tinggal pelajari, dan tinggal selanjutnya kalian mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Tanya jawab. Nah, tanya jawab ini nanti bisa diberikan secara langsung. Kemungkinan ketika kita diskusi nanti di dalam Zoom meeting atau secara virtual, kalian bisa tanyakan langsung. Tapi apabila pembelajarannya Bapak kirimkan videonya, kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun melalui PJ-nya masing-masing ditanyakan nanti ke grup yang ada di WhatsApp. Selanjutnya tugas. Nah, untuk tugas ini Bapak akan kirimkan semuanya, berbagai macam materi, link absen maupun link video pembelajarannya. Nanti Bapak akan plot atau Bapak akan kirimkan semuanya di dalam Google Classroom. Mohon yang belum punya Google Classroom, harap segera memilikinya dan gabung di pelajaran dan juga invite yang telah Bapak berikan kepada kalian. Karena berbagai macam tugas atau informasi yang Bapak akan berikan, nanti Bapak akan kirimkan di situ. Ya, kalian mengirimkan tugas, Bapak akan nilai, dan kalian bisa melihat nilainya di situ. Biasanya banyak dari kalian yang tidak melihat nilai daripada tugas-tugas yang kalian berikan. Nah, maka Bapak di sini membuatkan rekapan di Google Sheet atau spreadsheet yang nanti kalian bisa lihat hasil-hasil tugas yang telah kalian kerjakan, nilainya bisa kalian saksikan di spreadsheet ini. Ya, kehadiran yang kurang atau nilai-nilai yang kurang dan yang sudah baik ataupun yang sudah maksimal, kalian bisa saksikan di link spreadsheet yang akan Bapak berikan. Jadi Bapak tidak akan bertanya atau mencari-cari kalian nilai-nilai yang kurang, dan Bapak berharap agar kalian bisa aktif untuk melihat perkembangan atau hasil proses pembelajaran yang telah kalian lakukan di rekapan spreadsheet ini. Ya, harap semuanya aktif untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, jadi dapat dilihat di spreadsheet atau rekap nilai ini. Nah, ini adalah ujian praktek
yang sudah menjadi tradisi di SMK Negeri 8 Jakarta. Ini adalah materi-materinya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nanti di minggu depan ya Bapak akan mengetes bacaan Al-Quran kalian. Sudah sampai dan sejauh mana perkembangannya. Dan Bapak berharap bagi yang sudah lancar ditingkatkan lagi, diperbagus lagi bacaannya. Yang masih sedang ataupun masih banyak salahnya atau terbata-bata, ditingkatkan lagi pembelajaran atau baca Qur'annya agar bisa menjadi lancar. Yang sudah lancar diperbagus lagi dan bisa mengajari atau menjadi tutor untuk teman-temannya yang belum lancar. Bagi yang tidak bisa, ya, yang belum lulus Iqra ataupun sama sekali tidak mengenal huruf Al-Quran, maka dari sekarang, ya, saatnya pelajari dan kuasai tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bisa mengunjungi guru ngajinya atau belajar kepada teman sebaya atau teman kelas kalian yang sudah mahir. Dan Bapak berharap lulus dari SMK Negeri 8 ini, kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, ada hafalan surat An-Nas dan surat Al-A'la. Ya, dari sekarang dipersiapkan ya hafalannya. Yang sudah hafal sampai Ad-Duha silahkan dihafalkan lagi untuk bisa mencapai surat Al-A'la. Bapak sudah sampaikan dari sekarang ya, jadi jangan kaget nanti ketika ujian praktek berlangsung akan kedapatan surat-surat di antara surat An-Nas sampai surat Al-A'la. Maka dipersiapkan dari sekarang. Ya, mumpung waktunya dan kegiatan kalian masih berada di rumah dan tidak terlalu padat dengan aktivitas di sekolah. Yang ketiga adalah sholat jenazah. Yang keempat, niat sholat jamak qashar. Dan yang kelima yaitu arti bacaan sholat. Ya, jadi nanti kalian ditanya apa arti dari doa iftitah. Nah, kalian menyebutkan ya, Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Ya, jadi dari arti sholat, kalian akan dites hafalan atau bacaan atau terjemahan dari doa-doa yang ada di sholat. Dan yang terakhir adalah zikir dan doa setelah sholat. Nanti akan dibagikan standarnya, ya, standar bacaan zikir dan juga doa setelah sholat. Nah, kalian boleh modifikasi, tetapi beberapa bagian ya yang wajib ada, yang harus ada itu tetap dan tidak boleh ketinggalan. Ya, jadi boleh ditambahkan tetapi tidak boleh dikurangi bagian-bagian yang sudah ditetapkan dan harus ada dalam bacaan zikir dan doa setelah sholat. Itu semua berkaitan tentang ujian praktek. Nah, yang terakhir ini Bapak mempunyai akun YouTube ya, Guru Wallace. Ya, perkembangannya untuk saat ini sudah lumayan bagus dan baik, dan Bapak membutuhkan support dari kalian agar channel ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mencapai batas untuk bisa menjadi YouTube yang diakui oleh pihak YouTube, ya, bahasanya monetize. Ya, jadi di sini sudah ada 900 subscriber, dan Bapak berharap untuk kalian yang belum subscribe, harap segera untuk subscribe agar YouTube ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi atau berbagai media pembelajaran kepada kalian. Ya, jadi Bapak nanti ketika memberikan link video, Bapak akan kirimkan melalui YouTube ini. Jadi yang belum subscribe, harap segera subscribe. Oke, itu saja yang mungkin Bapak sampaikan dalam kontrak belajar pada hari ini yang harusnya Bapak kirimkan minggu lalu, tapi karena ada kesibukan dan kegiatan kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi Bapak upload melalui kegiatan
atau melalui video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada pertanyaan dan ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui PJ-nya atau tulis di kolom komentar yang insya Allah nanti Bapak akan jawab untuk pertanyaan kalian. Untuk pertemuan kita kali ini, kita dan Bapak harap menjadi catatan tersendiri untuk kalian agar pembelajaran kita untuk setahun ke depan bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.